Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my beloved student. How are you today? Fine? Jangan lupa tetap stay di rumah, jaga kesehatan dan budayakan hidup bersih supaya terhindar dari virus COVID-19. Hari ini kita mulai masuk ke materi kelas 4. Are you ready? Don't forget to pray before study guys. Let's go. Pada pembelajaran tema 1 subtema 1, nanti kita akan mempelajari PPKN tentang persatuan dan kesatuan dalam keberagaman, kemudian bahasa Indonesia tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang ketiga IPA tentang bunyi, yang keempat IPS tentang keberagaman di Indonesia, dan SBDP tentang tari Bungong Ciumpa. Yang pertama, PPKN, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman. Indonesia memiliki keberagaman dari suku, bangsa, sosial, dan budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak perbedaan yang kita temui, mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Setiap orang pasti berbeda dengan orang lain, baik itu warna kulit, cara pandang, dan ide. Keberagaman yang ada adalah ciptaan Tuhan. Kita semua harus menghargai keberagaman yang ada. Keberagaman tersebut akan memperkaya kita. Bayangkan, jika pendapat kita sama, apa yang akan terjadi? Bosan? Tidak seru? Keberagaman di Indonesia terikat oleh rasa persatuan dan kesatuan. Sikap menghargai keberagaman antara lain bermain bersama teman yang berlainan agama, rukun terhadap sesama yang berbeda suku, adat, dan budaya, tolong-menolong antar sesama. Ada pula sikap tidak menghargai keberagaman. Apa saja? Menghina sesama yang berbeda adat dan budaya. Kemudian, melarang ibadah bagi yang berbeda agama. Berkelahi antar suku. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Dua, bahasa Indonesia, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok. Apa itu gagasan pokok? Yaitu ide utama atau inti dari sebuah bacaan. Hanya ada satu gagasan pokok dalam satu paragraf. Terletak di kalimat utama yang letaknya di awal atau akhir paragraf. Kemudian gagasan pendukung, uraian menyeluruh yang menjelaskan ide pokok atau gagasan pokok. Terdiri dari beberapa kalimat dalam satu paragraf. Berikut ada bacaan, silakan cari gagasan pokoknya. Kita cari kalimat utama yang terletak di awal atau akhir paragraf. Oke, ketemu. Di awal paragraf. Apa gagasan pokoknya? Pawai budaya sangat menarik. Kemudian gagasan pendukungnya adalah kalimat berikutnya sampai bawah. Oke?
Yang ketiga, IPA tentang bunyi. Bagaimana terjadinya bunyi? Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Kemudian, getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Nah, benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Berikut contoh sumber bunyi. Angklung dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Tifa dari Papua dan Maluku dimainkan dengan cara dipukul. Kendang dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipukul. Kecapi dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Ingat, bunyi adalah sesuatu yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. 4. IPS. Keberagaman di Indonesia. Identifikasi keberagaman. Pak Samu berasal dari Maluku, bahasanya Ambon, makanan khas nasi lapola, alat musik tifa, pakaian daerah baju cele, dan tarian lenso dan cakalele. Pak Encep berasal dari Sunda, berbahasa Sunda, makanan khas nasi liwet, alat musik khas angklung, pakaian daerah, baju pangsi dan kebaya, tariannya tari jaipong, tari merak, dan tari topeng. Kemudian Pak Made berasal dari Bali, menggunakan bahasa Bali, makanan khas ayam betutu, alat musik khas cengceng, pakaian daerah kebaya Bali, dan tariannya tari kecak. Pak Udin berasal dari Betawi, bahasa yang digunakan Betawi, makanan khas kerak telur, alat musik gambang kromong, pakaian daerah baju kurung dan baju koko, tariannya tari sirip kuning. Yang terakhir, Pak Nur, asal Jawa, bahasanya Jawa, makanan khas gudeg, alat musiknya gendang, pakaian daerah beskap dan kebaya, tariannya jaranan dan gandrung. Yang kelima, SBDP, Tari Bungong Ciumpa. Tarian ini berasal dari Aceh, dilakukan secara bersama-sama atau berkelompok. Bungong Ciumpa artinya bunga cempaka. Tarian ini dibagi ke dalam dua gerakan, yaitu 1. Gerakan saat berdiri, 2. Gerakan saat duduk. Thank you. Do you have any question? Oke, sekarang kita latihan. Tulislah jawaban di buku tulis temamu. Soal pertama, bagaimana contoh sikap menghargai dalam keberagaman? Soal kedua, apa yang dimaksud dengan gagasan pokok? Soal ketiga, apa yang dimaksud dengan sumber bunyi?
soal yang keempat, apa nama baju adat dan alat musik dari Maluku? Dan yang kelima, apa arti dari Buang Jeumpa? Sekian, bye.